dalam mewujudkan itu, baik itu barang atau jasa dan lainnya, itu harus melalui pengadaan barang jasa pemerintah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu anggarannya kurang ya. Nah, Sampaikan ke komisi C yang menjadi Tolong mitra. dipertebal itu ya. Di Biro PBJ tambah sosialisasi seperti ini. Nanti kami yang menguatkan ke TAPD tambah yang enggak. Ini benar Mas. pripun, Pak. Nek bicara sama Mas Atma ini cok menggok rariting. PBJ itu layaknya apa ya? Kalau saya analogikan tuh gadis yang cantik gitu. Iya. Makanya tadi yang disampaikan Mbak Melati, apakah rentan korupsi? Pasti. Terus penyalahgunaan wewenang, iya gitu loh. Banyak sekali. Makanya semakin ke sini banyak sekali updating regulasi, kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang mencoba meminimalisir itu tadi Mbak, tindak pidana korupsi. Jadi yang ada di katalog yang benar-benar valid, ora abal-abal. Betul, gitu, Pak. jangan beli kucing dalam karung. Oh ya. Kalau Anda mau berpartisipasi di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, tidak ada bayaran Mbak. Wah, tuh Hati-hati ono calo kan. Pak, mbak menawa kok tak lebokke dinas iki. Wah, harus hati-hati. Panjenengan bisa mendaftarkan diri sendiri tanpa melalui orang-orang yang lain-lain. Betul. Itu Pak Nggih. Betul. Dinamika di pengadaan barang jasa ini kan cukup apa ya? Dinamis sekali. Jadi memang tuntutan dari masyarakat besar hingga kami harus mencoba terus-menerus meningkatkan kapasitas. Himbauan kepada masyarakat kalau ada sosialisasi atau podcast seperti ini mohon diperhatikan betul sehingga bisa mengakses apa yang menjadi program pemerintah. Betul. Seneng banget ya Mbak Melati ya hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali. Sepertinya tapi Pak Kus ini jadi langganan kita setiap minggu. Betul. Iya kemarin kan baru kesini. Kemarin kesini lagi. Kayaknya minggu depan juga bakal kesini lagi Pak Kus. Sama ada pemerataan. Ada 13 anggota komisi ya gantian jangan saya. Oh ngada. Padahal udah nyaman sama Pak Kus ya Mbak Melati. Kayaknya dapat diskon. Dapat diskon. Komisi C banyak komisinya. Iya. Bapak Sugeng Rawo di Suara Istimewa, di Angkringan Mbak Melati, di Embung Langansari, di suasana yang syahdu ini. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk rawuh di sini. Dan hari ini bersama besti saya juga yang kalau mungkin Pak Miarso kenal begitu ya, di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, begitu mungkin teman-teman tender sudah saling kenal begitu ya dengan Pak Andi Kurniawan Dharma STM URP ya. Tepuk tangan. Selamat datang Pak Andi. Bapak by the way ini Jogja kok lagi panas-panasnya kayaknya ya Pak ya. Cuaca ekstrim di Jogja. Betul. Kadang juga hujan nggak sih siang-siang gitu. Padahal panas banget sebenarnya hujan kan aneh ya. Makanya kami selaku wakil rakyat menghimbau masyarakat khususnya DI jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dengan cuaca ekstrim seperti ini mesti muncul penyakit-penyakit. Iya. Betul. Lagi pilek Pak. Nah, pilek itu seperti zamannya COVID loh, ini tidak main-main ini. Betul. Maka jaga kesehatan, jangan begadang Mbak. Mbak Melati kalau suka begadang ya Pak gimana? Biasanya kalau begadang dia sleep call Bapak. Oh gitu. Iya. Berarti HP-nya nyala. Ditinggal gitu ya. Tapi ngobrol sampai dia tidur sleep call. Nggak tahu sama Mas Tono di angkringan sebelah kayaknya ya Mbak ya. Iya, karena emang akhir-akhir ini ada namanya penyakit influenza aja Bapak ya. Gelo wis ana sing wae. Dibikinkan yang anget-anget. Gelo Mas Selamat datang. Ada tamu. Kenalan dulu. Aku tadi langsung nyelonong, aku butuh kehangatan. Kamu tuh mau apa? Aku kok waing-waing terus ke cuacanya lagi, aduh. Kayak baik memang kamu perlu susu jahe manis Mbak Melati. Apa jeruk anget po? Aku kemarin di USG. Apanya di USG? Dicek kan lho. Apa dicek? Di ronsen. Di ronsen ke USG. Bentar.
Kamu berarti batok toh kok tekan USG piye? Ayo Mbok, dicek wae di sini uritannya kebanyakan katanya. Oh, uritannya kebanyakan. Ini tak dol tak dadi sate ku ora kira-kira. Ora gelem. Tapi dicek aman nggak menstruasi setiap bulan ya, Mas ya? Nuwun sewu kok ono piye-piye yang Ini luar kenalkan biasa. Mas Atma. Mas Atma ini adalah warga Warga Kliteren, sekitar. warga sekitar. Ini habis ronda tadi malam belum pulang, heeh. Belum lah, aku langsung mancing, Pak. Aku Kebetulan pesen Oh, Mbak, Kamu seperti biasa. Oke. Mbak Sila, Iya. kebetulan tuh ikannya lagi melimpah, Pak. Oh gitu. Jadi warga-warga ini saya kumpulkan semua, yuk mancing bareng-bareng. Timbung ini. Diimbung Oh, menika. gitu. Jadi menambah asupan protein. Isi. Ya. Mancing kok sarungan, Mas. Pripun, Pak? Mancing kok sarungan. Nah, ini yang berbeda. Oh, iya. Nek sarung niki nek ada laler kate niki lho, niki laler. Loh, ting telolor no tadi ini toh. Niki nyeblaki laler-laler. Oh, Ada iya. gini enten apa make dogrok niki di penakir ya. Jadi Nggih. memang seperti itu Mbak Sila. Nggih. Kalau di warga sini tuh guyub rukunnya tuh harus diterapkan, Iya, Pak. Iya. Salah satunya dengan Diskusi bersama. sosialisasi hari ini. Betul. Oto Mas Atma, kita senang banget. Ini adalah Pak Kus, Oh, J. Sekretaris Komisi C DPRD Oh. DIY loh. Ini VIP di sini tuh ada agenda apa? Lo memang tak aja, ini kan angkringan legendaris Oto. Oh, gitu. Jadi memang harus beliau-beliau ini saya kenalkan dengan UMKM yang berdaya supaya mereka semakin percaya diri. Oh. Begitu bahwasannya UMKM tidak hanya dikonsumsi oleh siapa saja yang di sekitarnya, tapi siapapun begitu ya bisa rawuh ke sini termasuk Pak Kus dan juga Pak Andi dari Biro Pengadaan Barang dan Biro Jasa Pengadaan- DIY. Pak Andi ini dari Biro Pengadaan Barang Barang. dan Jasa. Iya. Jadi apabila saya ada barang dan jasa itu saya bisa nanti ngatur ke daftar ke panjenengan saged, Pak. Ya, tapi nggak diada-adain juga ya Pak ya. Harus ada barangnya, harus ada perusahaannya, perorangan pun bisa. Oh, Heeh. Ini Wah, ada apa yang ini, anget-anget Mbak? ini. Waduh, Ini makasih. Pak Andi jeruk. enak. Ini Pak Kus teh Iya. anget. Nih katanya mau susu jahe. Nuwun ya, Yu. Iya, Itu sama-sama. aduh, luar biasa. Baik. Luar biasa Luar hari ini ya. biasa. Tadi kita lagi bahas cuaca panas. Kamu Cuaca iki lho panas. ketoke atau kurang olahraga, kurang asupan protein, atau kurang juga Iya. merasa Apa jangan-jangan bahagia. kurang duit ya? Kurang duit ya jelas. Aku kanker Makanya tuh, saya tadi kantong kering. Tadi kan saya nyuwun perso, Pak Satu kan ada usaha barang dan jasa itu kalau Yes. mau mendaftarkan itu saged napa pripun estu napa mboten, Pak? Prinsipnya semua boleh. Oh. Semua boleh, tapi ya tetap ada regulasinya. Siapa Oh, ngaten. siapa saja yang bisa mengikuti. Kemulan ya? Oh. Itu mau diapain, Mas? Oh, Untuk ini kemulan Pak ini, Andi Pak. dari PBJ ya, Pak Andi? Iya. Hah, Pak Andi PBJ? PBJ ada artinya loh. Apa? Partai Ibu-Ibu Jelita. Walah, Partai Bu-Ibu. Bukan. Aku merasa ibu-ibu. Bukan ya Pak ya? PBJ itu artinya pacar baru jadian. Pacar baru jadian. Jadiannya baru aja seminggu kenalan ya, Pak ya? Iya, kalau enggak please balikin jodohku. Please balikin jodohku. Bapaknya pintar ya, wis disiapke ya. Pak, apa lucu-lucu loh, Pak? Bener tadi. Please balikin jodohku, takut salah jodoh Iya. Jadi regulasinya seperti apa nih Pak Andi? Jadi kalau kita bicara PBJ ya, pengadaan barang jasa. Tapi kalau di kami itu pengadaan barang jasa pemerintah. Oh, Jadi ada pemerintahnya di Oh, sini. ada kata pemerintahnya. Jadi khusus khusus untuk pemerintah. Betul, Oh, pengadaan barang jasa. ngaten. Tapi secara umum definisinya itu ya apa? Karena Mbak Mas Atma, Mbak Sisil sama Mbak Sinta. Ini Mbas, Mak. Saya Mbak. Mbak. Iya. Saya Mbak, Asma, Mas. Mbak Sila, Mbak Melati. Oh, iya. Pak Andi taunya Mbak Mbak Jelita Sisil. tadi. Oh, Mbak Jelita yang melatih jelita. Oh, melatih jelita. Ya, Nanwangi ya. Melati Jelita SPDM HUM. Apaan? Apa itu? Buatan itu. Sarjana penyakit dalam. Maaf. Jadi intinya dari pengadaan barang jasa pemerintah itu adalah yang pertama memang karena banyak masyarakat itu kan membayar pajak. Secara umum saja nggih, secara gampang dibayar pajak dan pajak itu kan uang dari rakyat harus dikembalikan ke Rakyat. Betul. Bentuknya apa? Bisa misalkan pembangunan jalan, kemudian pembelian apa Pak? Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Nah, Ya. dalam mewujudkan itu, baik itu barang atau jasa dan lainnya, itu harus melalui pengadaan barang Dan jasa jasa. pemerintah. Oh. Nah, prosesnya di situ
dipilih nanti penyedia-penyedia atau bahkan bisa perorangan, badan hukum atau perorangan nanti yang bisa melaksanakan itu untuk menyediakan barang dan jasa itu tadi. Prosesnya itu tidak mudah karena ini uang rakyat dan harus kembali ke rakyat. Jadi harus tadi benar-benar dipilih teman-teman penyedia yang kompeten. Ada validasi khususnya ya Pak ya? Betul, ada. Ini harus semuanya ya profesional. Betul. Seperti kamu yang haus validasi. Enggak ya? Berarti kayak ini ya jalan tol tuh ya Pak ya. Betul. Tapi kalau ke jalan tol tuh juga tetap ngetap ya Pak. Ayo tetap ngetap sama piye Mas. Tapi ya bablas ora iso. Tapi saya lihat Mbak Melati itu ada ngetepnya nggak di mesinnya, ada tulisan tempelkan kartu kok di tap di papan di papan tulisannya ya tempelkan Pak. kartu ya. Iki cuma jadi kok Pak aku malah mobilnya tinggal dia mlaku kok Pak. Memang ya butuh sosialisasi lebih ya terkait kesehatan mental. Lah kalau Pak Kos sendiri perannya dalam ini Pengadaan barang dan jasa itu pripun Pak kalau dari Komisi C? Ya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu kan mitra komisi kami. Dengan kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu tentu saja kami tahu persis karena itu bermitra dengan kami dan selalu monitoring. Monitoring dengan program dan kegiatan dari PBJ tadi. Berarti istilahnya PBJ itu di bawah Komisi C begitu Bapak atau bermitra? Mitra. Jadi beliau ini yang mengawasi apakah ini tuh kinerjanya bagaimana karena sudah dipercaya gitu. Ya, dirancangnya sebelum tahun yang berjalan. Program kegiatannya itu. Seperti tahun ini merancang untuk tahun depan katanya Pak. Ya, jadi fungsinya Pak Kus ini sebagai pengawas. Dari sisi anggaran. Pengawas itu juga apa? Pak dari segi anggaran. Dari sisi anggaran, kemudian juga dari sisi perencanaan juga. Kami di dalam nanti merencanakan satu kegiatan dan lain-lain harus berkoordinasi dengan teman-teman dewan juga. Jadi pelaksanaannya tahun depan gimana? Dari teman-teman dewan nanti bakal Mas, outputnya seperti apa, anggarannya berapa, jadi biar karena ini perwakilan dari rakyat, jadinya memang harus diawasi, jadi fungsi legislatif. Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu anggarannya kurang ya, sampaikan ke Komisi C, yang menjadi mitra. Tolong dipertebal itu ya. Sampaikan saja. Soalnya yang namanya Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu kan yang ngatur TAPD. Kalau TAPD mengatakan ada permintaan dari PBJ, kita ngajukan ini ke TAPD, tidak ada anggarannya. Beda kalau lewat komisi nanti yang dorong TAPD komisi. Pokoknya bab anggaran ini hawa langsung sumringah. Makanya harus sering-sering ngopi, sering-sering ngangkring bareng dengan Pak Kus di sini. Mbak Sila, Melati, Pak Andi, kenapa kok Pak Kus ini kesini membawa akik? Kenapa? Akik ini juga ada artinya. Apa itu? Jadi Pak Kus ini dari Komisi C itu harus mewartakan semangat akik. Akik, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Akiknya ditunjukkan. Akiknya di ini promosikan ya, dipamerin. Coba Bapak tunjukkan. Akiknya Pak. Akiknya ini jenis tumuli. Tumuli apa itu? Waktu nemu neng kali. Jangan sembarangan ini akik ya. Itu ada isinya loh. Mundur tempun di Bapak. Tapi bener semangat akik ini harapannya sinergi kan harus aktif ya Pak ya. Betul. Aktif, akik itu tadi informatif, beritanya ke masyarakat juga harus disampaikan dengan tepat seperti kegiatan ini ya Pak ya. Luar Informatif, luar biasa. Jadi masyarakat semakin aktif, semakin apa lagi tadi? Kreatif, inovatif, dan komunikatif. Seperti program kita hari ini, semakin cocok ya Pak. interaktif. Pak Andi mantap-mantap episode berikutnya 10 episode. Gitu. Jadi ternyata memang dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah eksekutornya aja. Betul. Dari Bapak ini yang mengawasi. Agar orang melenceng-melenceng. Betul. Karena anggaran dari beliau. Betul. Nanti kurang-kurang, gitu Pak. Namanya juga mitra. Sampaikan pesan sama Mas Andi. Di Biro PBJ tambah sosialisasi seperti ini. Nanti kami yang menguatkan ke TAPD tambah yang enggak.
Betul, Pak. Waduh. Gitu. Siap. Tapi memang perlu nggih Bapak nggih. Perlu banget. Ini adalah aksi aktif. Contoh aplikasi aktif. Ake tadi. Ake tadi. Nah, luar biasa. Kulo pamit riyen. Mau cari ake. Gitu. Iya, saya nggak pakai aki. Iya, mau cari. Pakai ini. Tapi Pak Adi, Pakai ini. perjalanan selama ini dari pengadaan sinergi antara pengadaan barang dan Dan jasa jasa. dengan Komisi C. bagaimana nih? Apakah baik atau seperti apa dari sekacamata Pak Adi sendiri? Sebenarnya Biro Pengadaan Barang Jasa ini kan di tahun lalu ini belum berbentuk biru. Sebenarnya ini masih dulu itu di tataran eselon 3. Jadi masih di bawah Biro PIWP 2 namanya. Tapi di tahun ini tanggal 3 Januari sudah bentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Karena ini memang arahan dari teman-teman KPK. Jadi memang kalau bisa pengadaan barang jasa itu memang harus berdiri sendiri tanpa kalau masih di bawah satu biro yang lain nanti intervensinya akan banyak. Betul. Jadi setelah di biro sendiri, kebetulan saya juga baru dilantik tanggal 3 kemarin. Selamat, Pak. Gawe kula. Gawe kula. Aku ngladosi napa kan? Bisa ini Pak. Latihan melih mboten. Jadi baru Bisa. saja. Gambar saged. Oh, ngaten. Ngaten saged mboten napa. Jadi baru saja dilantik menjadi biro, Kepala bagian. pengelolaan barang dan jasa. Selamat, Pak. Kabak. Pak. Iya, iya. Pak Kabak loh. Pak Kabak. Jangan main-main sama Pak Kabak ya toh. Iya. Ya. Pokoknya kalau mau tender snack, tender apa lagi? Sedot WC. Iya, hubungannya Sama Pak dengan Kabak. pemerintahan nggih Pak nggih, Iya. tapi ya Iya. usahanya. Jadi kembali Oke. ke laptop tadi Boleh. Boleh. Diluruskan Bapak. Jadi sinergi antara kami dengan teman-teman Dewan ini memang Biro Pengadaan Barang Jasa ini jadi salah satu mitranya dari Bapak Kuswanto Niki di Oke. Komisi C. Alright. Jadi kami di dalam melaksanakan kegiatan, kemudian juga karena kami biro supporting untuk pengadaan barang jasa tidak hanya di kami tapi untuk seluruh OPD di provinsi Ya. daerah istimewa Jakarta, pastinya teman-teman Dewan full perhatian dengan kami. Jadi di dalam kami berkomunikasi bersinergi dengan teman-teman Komisi C, Pak Kuswanto dan teman-teman itu selalu intens hubungan baik sampai saat ini kan. Kami Tapi- harapkan juga berjalan. Bapak ngapunten nggak ada yang marah ya Pak kalau hubungannya intens begitu Ya ya? enggak Ya, ada yang takutnya. inten kok ya. Oh, ya kirain toh. Iya, kan saking intensnya. Ini intens secara profesional. Betul. Karena memang harus selalu hubungan itu diawasi nggih Pak nggih. Betul. Agar kinerjanya itu lurus tidak kemana-mana sesuai Iya. dengan schedule dan juga memang timeline yang sudah ditentukan. Ini bicara pekerjaan tuh? pekerjaan. Oh ya, pekerjaannya. Makanya tadi saya takutnya bicara tentang dirinya sendiri ya toh Pak. Lurus tidak melenceng ya toh Mas Atma. Tapi Ngomong-ngomong bener, Mas Adi. pripun Pak. Nah, bicara sama Mas Atma ini cok menggok rariting. Memang ini kita ajak menggok. Kenapa? Kenapa kita ajak menggok rating? Karena ini ada penampilan yang mau tampil. Nah, kita mau rating dulu ke kiri ya Bapak. Rating ke kiri ada penampilan dari teman-teman cokean kita ya. Kita monggo. simak dulu. Sembari menikmati unjukan, kita saksikan penampilan berikut ini. Silakan.
Oke, pemirsa, terima kasih masih standby di Suara Istimewa hari ini. Dan kita masih ada 2 tamu istimewa. Pada siang hari ini ada Pak Andi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak. Dan juga ada Pak Kus dari Komisi C DPRD DIY. Hari ini kita akan ngobrol, udah ada santapan siangnya. Udah ada. Ini Matur nuwun sangat Mbak Melati. Ini ada bakwan, tempe, dan nasi kucing. Ini, loh, Mas Atma kemana? Oh iya, ket mau ket toh. Astaga. Walah Mas Atma. Mas, kamu ngapain? Sini loh, kamu tuh ngapain? Ngelamun, Kok terdiam diri? Enggak, aku tuh tadi kok ternyata aku tuh mengawasi perpancingan itu loh, Pak. Nah, kok katanya ada pancingku yang nyantol 1. Wah, Setelah tak buka ternyata bukan. Wah. Ternyata memancing kerusuhan makanya. Soalnya aku pikir kamu itu nggak hobi mancing toh. Hobi. Mancing keributan. Hari ini hobi. Itu tadi kan saya sudah matur. Gerakan pancing memancing ini kalau bisa tuh masyarakat harus semangat. Oh gitu. Itu biar apa nanti kalau dapat ikan itu untuk asupan protein itu tadi loh. Dan hari ini kita Kan juga gitu. lagi memancing masyarakat untuk lebih Iya. tahu toh, tentang pengadaan barang dan jasa. Iki ngopo iki? Panasan. Panas. Pengadaan barang dan jasa agar panjenengan apabila punya itu nanti bisa kalau memang dibutuhkan oleh pemerintah terkait nanti didaftarkan gitu gitu Pak. Iya, betul. Oke. Lanjut lagi yuk, Mbak, Luar yuk. biasa. Tadi kamu tapi melamun nggak lagi Melamun. mikirin Itu apa? pengen jadi Karena aja kalau aku tuh ASN, pengen Mbak. banget gimana sih kalau aku jadi ASN. PBJ. Kowe ngerti lah, ngerti suka aku Tahu dewe. lah, kan aku tuh bisa baca pikiran orang. Oh, ngono. She's a mind reader. Tapi Tapi- penting juga mancing itu. Lanjut. Nggih, pripun Pak? Melatih kesabaran diri. Wow, betul betul. Mancing betul. kesabaran. Ya. Gitu, Pak. Melatih Tidak kesabaran kok mancing marah-marah kesabaran. dengan istri terus. Oh. Bapak enggak curhat ya Pak ya? Iya nih. Nek bapak bapak nih kemana nih? Wah berarti Kucing. mancing itu pasti mancing rezeki. Nah, Betul. mancing ilmu. Mancing ilmu. Kawruh ilmu gitu Buatan ya. pamitnya mancing tapi kemana gitu. Apa itu? Bukan Bapak ya, Bapak tidak bercerita diri sendiri ya Pak ya. Ya banyak pengalaman ya. Biasanya apa yang disampaikan berawal dari yang dia kuasai ya Pak, yang dia jalani. Wah, ketahuan nih. Oke, Bapak hari ini kita ngobrol-ngobrol tadi kalau di segmen awal sudah bahas begitu ya Bapak tentang apa itu PBJ, kemudian peran dan fungsinya, siapa saja yang bisa terlibat begitu ya. Kemudian ternyata dengan adanya PBJ ini juga bisa menurunkan angka terjadinya korupsi. Iya. Bapak begitu Oh ya. iya, Pak Andi, aku mau tanya, kira-kira untuk proses PBJ ini itu seberapa rentannya sih untuk tindak korupsi atau penyalahgunaan gitu? Biasanya kan ada rentannya tuh. Itu gimana, Pak? PBJ itu layaknya apa ya? Kalau saya analogikan tuh gadis yang cantik gitu. Iya, memang menarik ini ya Pak. karena Molek. Bapak lihat kami ya Pak ya. Kalian berdua. PBJ lah ya Kami. gadis yang cantik. Iya, Itu jadi pripun, Pak? jadi memang sangat menarik di dalamnya. Satu karena mengelola keuangan ya. Oke. Dalam artian kami itu jadi salah satu OPD yang apa filter untuk pembangunan itu melewati kami dulu. Jadi banyak hal, banyak orang, banyak perusahaan yang ini loh pengen tertarik terkait PBJ ini. Makanya tadi yang disampaikan Mbak Melati, apakah rentan korupsi? Pasti. Terus penyalahgunaan wewenang, iya gitu loh, banyak sekali. Makanya semakin ke sini banyak sekali updating regulasi, kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang mencoba meminimalisir itu tadi Mbak, tindak pidana korupsi. Bahkan kami pun tiap tahun itu diawasi oleh KPK melalui ada namanya MCP. Apa itu Pak? MCP.
MC. Apa tuh? MC profesional. Mesti enten singkatannya MC. Oh, enten. MCP Mas Atma. MCPM menika mapan. Mapan. Oke. P itu adalah produktif. Ya. C adalah cekatan. Wah, Gawe dhewe. paling pinter toh Pak ini. Ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang pinter membuat singkatan. Ya betul apa Pak MCP, Jadi Pak? MCP itu Monitoring Center of Prevention. Monitoring Center of Prevention. Prevention dalam artian pencegahan. Pencegahan. Nah, tiap tahun tidak hanya di kami, tapi di Pemda DIY itu mulai dari perencanaan sampai dengan pemeriksaan evaluasi itu diawasi oleh KPK. Jadinya itu salah satu tools untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kemudian banyak lagi kita juga sekarang lagi menggalakkan karena salah satu prinsip pengadaan itu adalah terbuka, transparan, itu pengadaan barang jasa melalui elektronik. Misalkan tadi ini angkringannya Mbak Melati, Iya, lali terus gimana ya. tuh? Wah, Angkringan Mbak Melati ini pengen jualan di elektronik gitu. Bisa memasukkan nasi kucing, minuman, nanti berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Seperti itu. Saged. Berarti siapapun dapat berpartisipasi Betul, Pak J. iya. Tidak terbatas pemerintah saja tapi juga perseorangan. Tapi harus resmi enggak itu Pak? Jadi tinggal kita nanti melihat barang apa yang ditawarkan. Jadi misalkan untuk barang-barang yang sifatnya masih besar itu memang harus ada regulasi yang mengikuti. Jadi nanti dikurasi namanya. Dikurasi apakah itu layak untuk tayang di katalog elektronik namanya. Apakah layak atau tidak untuk ditawarkan. Gitu. Jadi memang ada filterisasi dulu. Betul. Ini wangun apa ora. Jadi yang ada di katalog yang benar-benar valid. Ora abal-abal. Betul. Gitu, Pak. Jangan beli kucing dalam karung. Oh ya. Aku rada dagel iki, Mbak. Kucing dalam. Kucing dalam. Nah, memang semua itu sekarang harus transparan. Betul. Iya Pak, transparan. Itulah kenapa di sini juga meminimalisir jangan sampai ada orang tuh terjebak tipuan. Betul. Iya, betul, iya, betul, benar, betul. benar, benar. Untuk mencegah hoax itu juga ya Pak. Iya, ya? betul. Jadi pelaku usaha aman, kemudian juga pengguna jasa aman, ya Pak J, semuanya aman. Dan KPK bisa menjalankan kinerjanya juga dengan praktis, ya Bapak ya. Luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong ini Bapak, tadi kan juga berbicara tentang korupsi, yang mana bisa ditekan dengan adanya PBJ dan juga sistem-sistem yang berlaku. Pak Kus mungkin dari Komisi C bisa menyampaikan pandangannya apakah sanksi-sanksi yang bisa diberikan begitu ya kepada OPD yang menyalahgunakan. Loh, sanksi tadi Mas Andi mengatakan BPK monitor juga. Nah, sanksi-sanksi tersebut nanti pihak penegak hukum yang akan menindaklanjuti. Itu resiko bagi ASN yang melanggar seperti itu. Yang penting PBJ itu sepanjang tidak menyimpang dari aturan undang-undang. Nah, dan misalkan pengadaan barang ya barang yang berkualitas kan gitu Mas Andi. Jasa ya jasa yang profesional. Nah, itu supaya apa? Tidak terjadi seperti itu. Nanti Bapak yang mengawasi, memonitor. Betul. Nah, ono sing salah ya diselentik, Bapaknya nanti ya harus mengevaluasi, saya menghukum ya pihak yang berwajib. Ya, gitu ya Pak betul. ya. Iya, luar biasa. Mbak Bekerja sama Sisil. juga dengan KPK ya, Mas Atma ya. Luar biasa sekali ya. Jadi memang ada sinergi banget ya antara PBJ dan juga Komisi C untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik itu dari pemerintah maupun tender-tender yang terlibat ya Bapak. Tadi saya tertarik ada prinsip-prinsip dasar dari PBJ. Tadi ada apa Pak? Yang pertama kayaknya ada Efektif, efisien, terbuka, bersaing, kemudian akuntabel. Satunya saya lupa ya. Itu ada. Itu emang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang ada di PBJ Bapak ya, supaya semua yang diprogramkan, dijalankan itu ya tadi memenuhi ya prinsip-prinsip efektif, akuntabel, transparan, efisien. Itu yang harus syarat dasar. Prinsip dasar. Nah ini saya mau nyuwun perso juga dengan Pak Kus. Untuk 2026 Pak Kus, apakah nanti sinerginya masih terus berlanjut dengan PBJ atau bagaimana? Udah ada gambaran ke depan Pak? Kalau sinergi itu harus selalu Harus terus. berlanjut. Ya, karena
Dewan juga mendorong hal-hal yang baik untuk pelaksanaan PBJ ini. Deh. Karena apa, PBJ itu penting sekali, Mas Andi menyampaikan kok. Ini kan muara dari pembangunan di DIY itu dari PBJ. Betul, betul. Nah, dia aturan-aturan yang benar itu harus dilaksanakan, tidak menyimpang dari aturan undang-undang, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu berjalan dengan baik, berkualitas dan akuntabel. Jadi harapannya ya sampai besok tetap terus berjalan. Betul. Ya kan memang PBJ ini memberikan dampak positif. Betul, ya, Pak, ya. betul Sinerginya masih akan berjalan. Tapi akan ada kebijakan-kebijakan yang baru yang diberlakukan begitu Bapak terkait pengadaan barang jasa kebijakan atau masih sama? Ya, yang namun lebih mendalami kan biro sendiri. betul. Nah, apapun usulan yang menunjang kebijakan baru yang disampaikan dengan mitra-mitra dengan komisi kami, ya kami tentu saja akan membackup baik itu anggarannya dan membackup majunya kebijakan yang baru tadi. Saling mendukung ya Pak ya. Balik Sinergi. lagi. Nanti dari PBJ apa, nanti dari DPR, dari ini apa komisi Nyuwun ya Pak ya. Ya. Gitu. Oke. Pak Nyuwun ini akan ada ini loh. Ini kira-kira masuk akal ora gitu Pak ya. Make sense apa enggak gitu. Betul. Tapi kalau saya lihat-lihat seperti hubungan antara bapak dan anak ya. Oh, iya. Makanya hubungannya gitu ya, Bapak dan banget menantu gitu. gitu. Idaman ora? Oke. Lanjut lagi nih bertanya. Kamu mau tanya enggak? Kayaknya tadi udah sempat Udah dibahas ya? sih tentang transparan. Mungkin saya tertarik ini Pak Andi. Jadi Ya. misalnya Pak mungkin Mas Atma, kemudian Mbak Melati pengen menjadi juga bagian dari penyedia. Apakah ada proses seleksinya atau Nah. kami harus daftar atau harus kenal dulu dengan Pak Andi di PPC atau bagaimana Pak Andi? Kalau proses menjadi penyedia itu sebenarnya tidak langsung ke kami karena baik. seperti halnya kalau Mbak Melati mendirikan satu perusahaan, Mas Atma mendirikan suatu perusahaan kan legal formalnya kan harus ada dulu. Betul. Mendaftar dulu biasanya kalau di provinsi itu kita kalau bikin perusahaan itu ya punya akta dulu, punya akta perusahaan dulu, kemudian nanti daftar ke teman-teman yang dinas perizinan untuk memperoleh namanya NIB, nomor induk berusaha, usahanya mau apa dulu, mau tentang apa. Nah setelah itu terpenuhi semua, monggo Bapak Ibu, Mbak Mas bisa berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah tapi nanti kira-kira mau ikut sebelah mana? Misalkan Mas Atma jualan make up misal. Kayak bener kok Pak. Bisa pas. Pas ya. Bener niku. Kan memang ada MUA ya ini. MUA. Wah niku kerjanya di PUKJ Pak. PUKJ apa? Make up jenazah. Lho niku nggak penting. Iya. Nggak penting. Misalnya Semua itu. bisa. Nanti dilihat dulu kebutuhan pemerintah itu ada nggak sesuai dengan jenengan, yang perusahaan jenengan. Nanti dilihat di rencana umum pengadaannya. Nanti dilihat di situ. Nanti jenengan bisa, misalkan dinas kebudayaan butuh terkait itu tadi. Iya, nanti kapan itu dilaksanakan? Nah, coba ikut sesuai nggak dengan apa yang perusahaan jenengan tawarkan. Saya harus punya itu tadi ya. Tapi harus legal formalnya harus ada dulu, iya. Bisa perorangan bisa, tapi itu juga harus ada kualifikasi nanti yang bisa diperlukan, yang memang dibutuhkan oleh teman-teman dinas, seperti itu. Tapi itu dibuktikannya di mana Pak? Apakah kita ngasih dokumen gitu langsung ke PPC atau pripun? Tahan dulu. Nah, ini pertanyaannya digantung dulu, kita ajak saat lagi. Betul. Karena kita akan menyaksikan penampilan spesial berikut ini.
Hari ini tuh aku seneng banget ya Mbak Melati dan Mas Atma. Soalnya hari ini banyak banget ilmu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Betul. Ya toh, segmen pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan peran, fungsi PBJ dan juga definisinya. Aku jadi tahu Prinsipnya, loh. oh, toh? Iya. Masyarakat juga pasti jadi tahu bahwa di Jogja ini ada yang namanya Biro Pengadaan Barang dan Jasa, di PBJ. mana fungsinya juga nanti bisa melayani masyarakat begitu ya, yang ingin menyumbangsikan begitu ya tenaga pikiran, barang dan jasanya begitu ya untuk agenda-agenda pemerintahan. Diawasi juga oleh Komisi C. Ya. Dan tadi sempat banget saya bertanya tentang bagaimana prosedurnya nih Pak Andi. Kalau misalnya mau tadi menjadi tender ataupun penyedia, apakah harus datang langsung bawa dokumen gitu ya, atau harus melalui sistem Online? tertentu? Karena kan sekarang sudah tadi Bapak sampaikan ada e-katalog dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana kita bisa masuk di dalamnya? Mungkin bisa Iya. dijelaskan Pak Andi. Monggo Pak Andi. Berhenti lagi enggak? Betul. Tadi sempat berhenti. jadi gini, intinya di pengadaan barang jasa kan punya prinsip terbuka. Iya. Semua orang bisa ikut, tapi memang ada tahapan-tahapannya. Jadi yaitu tadi tidak beli kucing dalam karung. Jadi misal Mbak Melati mau ikut, gitu. Sebenarnya ada dua niku nggih. Mau lewat sebenarnya sekarang sudah elektronik semua sih. Sudah elektronik, cuman ada kita melalui yang baru ini melalui e-purchasing namanya. E-purchasing. E-purchasing itu di dalamnya ada e-katalog sama toko daring. E-katalog sama toko daring atau melalui tender seleksi. Jadi tender seleksi itu nanti biasanya yang gede-gede. Yang gede-gede itu kalau konstruksi itu di atas 400 juta. Kalau konsultasi itu di atas 100 juta. Itu melalui tender seleksi. Tapi sekarang semakin ke sini dari Ustadz juga mengharapkan semua bisa mengikuti, ada namanya e-katalog itu tadi. Jadi Mbak Melati bisa menawarkan produk yang jenengan miliki. Itu bisa macam-macam, bisa barang, bisa jasa, itu ditampilkan di situ. Nanti dari kami dan dari dinas-dinas OPD di DIY tinggal mengklik kayak jenengan belanja di toko oren atau toko hijau. Di Shopee itu ya. Iya, berarti tinggal Iya. masukin keranjang gitu ya. Tinggal masukin keranjang, nanti tinggal semakin mudah. Jadi dipermudah, tapi tetap dengan pengawasan baik itu dari LKPP, Ya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa yang di Jakarta, dan juga dengan pengawasan kami. Jadi tidak sembarangan orang bisa memasukkan di e-katalog itu tadi. Ada juga yang namanya toko daring. Toko daring. Toko daring seperti apa? Kalau toko daring itu pembelanjaan yang di bawah 200 juta. Kalau e-katalog tadi free. Dia bisa Umum ya. bisa miliaran pun bisa belanja di situ. Kalau toko daring di bawah 200 juta. Biasanya kalau teman-teman dinas itu belanja snack, belanja minuman itu di toko daring. Toko Dan itu daring. lebih berwarna di dalamnya. Berwarna. Jadi ada e-katalog, ada toko daring. Betul. Jadi yang toko daring itu lebih variatif. Ya? Lebih berwarna kayak hatiku. Walah. Kayak lipstikmu gitu loh. Bar mangan bayi pono. Iya. Aku jadi vampir. Kak Ule wabing. Kalau aroma ya biasa itu kan aroma kedene parfum ya Pak ya. Ini Tak kenapa? lewat kok aroma kok ngene to iki kuburan anyar gitu. Oh, tapi mau bensin. Wah, kebakaran. Aduh, tanya lagi yuk. Berarti PBJ ini seperti Nggak halnya usah ramu kayak Iya, kok kecetet toh. kecetet. berarti tidak hanya badanku yang butuh pijat ya, suaraku juga butuh Suaraku. pijat. Gimana PBJ itu Seperti- ya? Seperti halnya ini ya, kalau misalnya masyarakat umum itu kan punya toko oren tadi untuk berbelanja. Kemudian PBJ itu seperti misalnya mitra pemerintahan Yes. begitu ya Pak ya, untuk Betul. membantu mereka untuk belanja. Betul. Pada umumnya singkatnya seperti itu ya Yes. Pak ya. Betul. Baik. Pak Kus, ini mumpung panjenengan di sini dan ini kan disaksikan seluruh Indonesia dan seluruh Ya. dunia mungkin Pak. Ya. Ini ada himbauan nggak untuk para ASN, pelaku usaha, masyarakat terkait dengan pelaksanaan PBJ ini Pak? Ya. Biar semuanya tuh tahu dan gercep gitu Pak. Ya. Jadi kalau kami selaku wakil rakyat berkaitan dengan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa,
atau pelaku usaha, ASN dan masyarakat. Ini yang paling bagus, baik penyedia barang itu yang betul-betul barang berkualitas bisa dipertanggungjawabkan. Pengadaan jasa yang profesional, karena apa? Karena dari hasil dari PBJ ini dampaknya kan nanti ke masyarakat yang memanfaatkan. Jangan sampai masyarakat dikorbankan karena misalkan barangnya tidak baik, jasa konstruksinya misalkan pembangunan kurang berkualitas, tidak profesional, ya korbannya masyarakat. Oh, berarti ini ya Pak ya, proses dalam pengadaan tersebut tuh berarti saling terintegrasi ya? Iya, karena masing-masing dinas itu punya PBJ pengadaan barang dan jasa juga. Itu pokoknya jangan sampai nanti yang mengambil jasanya itu kok ketipu. Jadi Ya, betul. harus Ya. valid gitu nggih. Ya. Dan juga jangan sampai yang menggunakan jasa itu juga ketipu, ya kan? lah, Karena ya, mau. maksudnya juga semuanya ketipu. Rada ngantuk iki aku ketoke. Tapi pernah nggak sih ketipu hatinya gitu? Iki bar ketipu soalnya. Kan makan bawaan Pak Adi Pak. Pak Adi, ini kan mungkin sebagian masyarakat masih belum tahu nih Pak. Gimana sih caranya kita ke sana? Apakah ada nyun sewu nggih? Karena kan kita in this economy bayar buat tentu Pak saja deh kalau daftar kayak gini tuh Ya Pak. itu Pak. Awak. Ini memang kepercayaannya pasti gitu. Jangan-jangan nanti kalau kan kadang Ada. kita dapat dhisik Pak. Bayar ora iki aja cukup bayar, larang gitu. Kalau tadi tahapannya jenengan daftar dulu untuk jadi satu perusahaan Nggih. itu sepertinya mboten bayar. Kalau setahu saya tidak ada proses pembayaran di situ. Tapi kalau jenengan mau mengikuti free. Ini enggak bayar. Charge, enggak. Mau mengajukan sebagai bagian ini enggak mengajukan. Mboten. Kalau Anda mau berpartisipasi di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, tidak ada bayaran bayar. Oh, tuh Hati-hati ono calo kan Pak. Mbak menawa nek tak nglebokke dinas iki ini harus hati-hati. Betul. Panjenengan bisa mendaftarkan diri sendiri tanpa melalui orang-orang yang lain-lain. Betul. Gitu nggih Pak nggih. Betul. Ini juga meminimalisir orang-orang nakal-nakal gitu ya Pak ya. Semakin gampang orang untuk mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, tugas kami untuk memfilter itu sebenarnya harus penyedia yang kompeten. Biar Makanya- dinas-dinas tidak tertipu tadi. Berarti aman ya Pak Semua ya? tidak tertipu. Karena benar kasus-kasus itu penipuan itu karena yang pertama mungkin screeningnya kurang ini ya Pak ya, Betul. kurang detail gitu. Tapi bener loh Duk, misalkan nanti kamu ditawari karo seseorang, kene arep payu karo dinas kae lewat aku tak ajokke. Nah, Mungkin terjadi. hati-hati. Iya, betul. Kamu bisa mengajukan sendiri gratis. Iya. Pak ya. Iya. Tapi itu tadi syarat-syarat menjadi apa jenenge mau Pak? Penyedia. Penyedia. Dia ya harus dipenuhi gitu. Makanya penting juga pemirsa nanti juga menyimak podcast kita yang di episode kedua. Oh gitu. Ya, karena akan ada pembahasan lebih teknis dan detail terkait prosedur, kemudian juga aplikasi ataupun website yang digunakan apa. Ada sirup di sana. Sirup itu apa? Harus nonton episode kedua selanjutnya Ada ya. sirup juga Betul. sirup Ah. nanti di episode berikutnya Betul ya. sekali. Apa tuh sirup tuh? Nanti. Ya. Oke, baik. Oke. Nah, ada lagi nggak Bu Sila? Ini mumpung ada beliau-beliau luar biasa loh, belum tentu kita besok ketemu lagi loh Betul. ya. Di segmen ini sebetulnya kami ingin juga tahu nih Pak Andi dan juga Pak Kus untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang efektif itu seperti apa? Mungkin dari Bapak-bapak boleh menyampaikan dari Pak Andi terlebih dahulu? Efektif, kalau efektif itu kan masih jadi salah satu dari prinsip pengadaan ya. Betul. Efektif di sini yang pertama mungkin outputnya optimal. Oh, Jadi oke. misalkan dari dinas PU mau membangun jalan 2 kilo, 2 kilometer ya, nanti hasilnya itu memang optimal sesuai dengan apa yang dikehendaki dari dinas PU. Wah, ngantuk. Minum dulu Pak, minum dulu Pak. Ya ampun. Nggak backsound, orang ini nggak backsound. Ketua Oh ya, baik, Melati baik. mau Nggih. Berarti efektif itu artinya sesuai dengan tujuan. tujuan. Jadi tujuannya 2 kilo ya 2 kilo. Iya, lebih Orang nggak ditambah apa-apa. Tapi nggak apa-apa, Oh, nek gitu. kurang ya jangan. Nek kurang ya jangan. Oh iya iya iya. Iya. Sampel paku bogara bolong. Dan tepat waktu gitu Pak. Tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, kemudian Tepat apa lagi ya? Tepat Mbak? bentuk. ukuran. Ya. Pokoknya sesuai dengan yang dikehendaki. Betul. Dan yang diajukan. Iya. Jadi kuantitas dan kualitasnya terpenuhi. Tepuk tangan itu. Oh,
luar biasa. Luar biasa, PBJ ini mantap. tugasnya ya berat ya Pak tugasnya ya Pak. Badan saya berat. Oh, Ada saya nggak pernah tanggung jawabnya juga, Loh, juga ini Bapak kan, ini, Mbak. Bapak kenapa? Tanggung jawabnya juga ini banget kan. Iya. Berat sekali Iya. kan. Loh, Bapak ini Tantangannya juga kan. Ibarat makanan lawuh yang kamu jual, Iya. Bapak ini adalah ayam bakar. Apa itu artinya? Dia berbadan kekar. Jangan bilang berbadan berat Pak, badan kekar. Sehat. Kekar itu artinya apa Mas Abna? Nggak ada artinya. Semangat. Tak tunggu-tunggu ya. Gitu. Kalau efektif dari kacamata Pak Koseni sendiri pripun Pak? Apakah selaras dengan yang disampaikan Pak Andi atau ada kacamata sendiri? Kalau kami betul samalah bersamalah efektif efisien. Dengan saat ini anggaran APBD dipangkas demikian besarnya, J? itu kinerjanya jangan menurun, tapi diefektifkan. Ya. Seperti apa? Nah, pengerjaan tadi sesuai dari ketentuan yang sudah diberlakukan. Syukur lebih, walaupun itu efektif, nah, diefektifkan lagi kan gitu. Iya. Itu harapan. Anggaran semono syukur lu HP dioptimalkan Nah, lagi. betul. Dianggap sebagai bonus lain Nah. waktu kan nanti bisa pakai jasa itu lagi kan ya Betul, lagi. ya. Oh. Nek kurang aja nek luwe ya alhamdulillah. Wah, Gitu. luar biasa. Itulah juga fungsinya PBJ ya Mas Atma dalam pengadaan barang dan jasa supaya tahu bahwa itu efektif atau enggak begitu ya. Ada juga sinergi bersama dengan Komisi C, DPRD, DIY begitu ya. Nah sekarang saya mau tanya Mbak Sila. Boleh. Harapan ke depan atau mungkin ada apa J, informasi closing statement kepada masyarakat luas dari Pak Andi dulu. Monggo terkait dengan ini. Pesan terakhir ya. Oh iya jangan terakhir. Kaget gua. Darah di sangoni kok pun terakhir pulau. Terakhir di segmen ini ya. Jadi kalau saya ya karena ini biro baru. Ya. Jadi biro baru yang kami harapkan itu sesuai dengan tugas pokok fungsi kami sebagai biro baru ini yang mengelola tadi Pak Kusman ngendikan sebagai muara. Kalau kami pintu gerbang. Jadi pintu gerbang dari pembangunan khususnya di Provinsi DIY ini kami juga berharap dari kami sendiri selalu penuh integritas. Seperti moto kami punya moto di Biro Pengadaan Barang Jasa. Apa motonya itu, Pak? Motonya itu berintegritas, profesional dan bahagia. Wah, luar biasa. Integritas, profesional dan bahagia. Iya, karena kami mengelola keuangan yang nantinya cukup besar. Betul. Tantangan ke depan juga jauh lebih besar. Kemudian dinamika di pengadaan barang jasa ini kan cukup dinamis sekali. Jadi memang tuntutan dari masyarakat besar hingga kami harus mencoba terus-menerus meningkatkan kapasitas baik saya dan teman-teman juga. Semoga ke depannya pengadaan barang jasa ini khususnya di Provinsi DIY bisa berjalan dengan baik. Amin. Semoga lancar. Amin. Amin. Oke, Sekarang luar dari biasa. Dari Pak Kus, monggo Bapak. Monggo Iya. Pak. Saya selaku mitra PBJ, tadi Mas Andi menyampaikan kinerja lebih ditingkatkan lagi ke depan. J. Ya. Saya setuju sekali. Karena itu kualitas dan kualitas akan terjadi di depannya. Wah, Dan luar juga himbauan kepada masyarakat kalau ada sosialisasi atau podcast seperti ini, mohon diperhatikan betul sehingga bisa mengakses apa yang menjadi program pemerintah. Betul. Ya, karena di mana lagi selain di podcast Suara Istimewa, masyarakat bisa mengakses informasi terkait program pemerintah ya. Betul. Karena memang mungkin untuk membaca media massa, begitu memang minatnya tidak setinggi dulu Pak ya. Karena sekarang lebih audiovisual, makanya ada Suara Istimewa yang tepat sekali untuk menyampaikan informasi dari program pemerintah ya Mas. Kita jadi Atma. perpanjangan tangan dari beliau-beliau Betul. ini untuk menginformasikan kepada masyarakat, apalagi rekan-rekan saya grassroots, akar rumput biar tahu. Oh, update iki kayak ngene lho saiki. Yes. Kamu juga bakal gorengan kudu inovatif, kreatif. Betul, Aktif iya. mau loh. Aktif, kreatif, inovatif dan komunikatif. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bapak matur sembah nuwun, Sama-sama. sampun kersa berbincang-bincang bersama Sama-sama, kami di sini. J. Ya, J, ya. betul. Ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk semua pihak, baik itu dari pihak ASN, kemudian penyedia, dan juga pelaku usaha, dan juga seluruh masyarakat yang mana ingin menggunakan manfaat dari aplikasi ataupun platform PBJ ini ya, Betul yang pastinya sekali. bisa sangat membantu mereka untuk semakin berdaya. Betul. Betul. Tadi Bapak Ya. ngendika ini segera mau rapat. Kebetulan Nah. saya juga mau ngelanjutke mancing. Oh ngono,
Tapi mau karo melamun di bilik merenung. Iya. Jadi kita cukupkan dulu acara pada kesempatan kali ini. Oke, saatnya kita juga mau makan siang ya Mbak Melati. Betul. Ada kata terakhir nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya terima kasih aja yang sudah menyaksikan. Jangan lupa kita ketemu di episode berikut. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Bye.